Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini, channel saya Dadang Indra. Dalam rekaman video iseng ya, seperti biasanya, masih seputar adenium yang di-share secara free di dunia maya. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya ingin mengucapkan sebelumnya terima kasih ya kepada sahabat-sahabat semua, pada teman-teman sekalian yang sudah memberikan testimoni tentang keberhasilannya di adenium ya, baik itu grafting maupun metode-metode lain seperti hard pruning maupun bagaimana cara memperbanyak cabang ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah inbox melalui WA atau juga yang melalui Telegram. Mohon maaf pertanyaan teman-teman belum bisa kejawab semuanya, tetapi saya akan janji saya akan membuatkan videonya buat teman-teman dan ini bergilir ya. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa dijawab langsung di WA maupun di Telegram ya. Nah, dari beberapa pertanyaan teman-teman semua, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya, atau mungkin juga memiliki trouble yang sama, sehingga saya akan mencontohkannya satu atau dua saja yang akan saya pilih untuk saya gunakan di video ini ya. Nah, selebihnya jika ada pertanyaan yang menantang lainnya, saya akan buatkan di video selanjutnya. Nah, baiklah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan ini datangnya dari sahabat kita, teman-teman Ademania dari Jakarta Selatan ya, yaitu dari Bapak Jarod Prabowo. Ya, pertanyaannya seperti ini. Oke, adeniumnya lembek. Kira-kira faktornya kenapa? Ya, teman-teman, akan saya jawab langsung. Adenium lembek ini faktornya ada beberapa ya. Salah satunya yaitu dia faktor stres. Nah, faktor stres ini bisa diakibatkan dari perjalanan ya, kurun waktu 2-3 hari atau bahkan lebih, atau bahkan mungkin 1 minggu ya. Perjalanan yang mana dia adenium dalam kondisi lepas pot, misalnya teman-teman habis beli online. Jadi ini maklum sekali, wajar sekali adenium mengalami stres. Itu yang pertama, dari faktor perjalanan atau dari paket ya. Lalu faktor yang kedua bisa jadi karena cuaca ekstrim yang panas misalnya, dan kita kekurangan air ya. Jadi kondisi adenium tersebut dalam kondisi kurang air, sehingga bonggol adenium mudah sekali menjadi lembek. Itu salah satu faktor penyebabnya juga. Nah, teman-teman, baik faktor dari perjalanan ya, kondisi stres ataupun dia kekurangan air. Jadi solusinya hal ini sangatlah mudah. Teman-teman sebelum ditanam bisa lakukan yang namanya perendaman pada anti stres. Ya, kalau di video-video sebelumnya saya sudah menggunakan beberapa contoh, di situ juga ada beberapa video ya. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, yang penting fungsinya adalah anti stres. Yang saya gunakan adalah di contoh tersebut menggunakan cairan B1 ya. Mereknya teman-teman boleh apa saja, bebas, yang penting fungsinya adalah sebagai anti stres. Itu yang pertama ya. Faktor tersebut bisa mengurangi gembos, dalam arti apa ya, gembuk. Nah, lalu sebelumnya teman-teman sebelum melakukan perendaman, teman-teman pastikan adenium tidak dalam kondisi terdapat luka ya, tidak ada potongan ataupun tidak terdapat luka. Lalu setelah dilakukan perendaman, teman-teman bisa langsung menanamnya atau tiriskan dulu hingga kering angin ya, lalu tiriskan, teman-teman bisa menanamnya. Nah, untuk sementara posisi adenium diteduhkan dahulu, cukup sinar pagi saja hingga jam 9 atau jam 10 pagi saja ya.
Pertanyaan berikutnya, jika ada perendaman tersebut berapa lama? Ini tergantung kondisi seberapa besar pohonnya. Ya, kalau pohonnya size A yang ukurannya hanya 4 atau 5 cm, cukup direndam 30 menit saja. Ya, baru ditanam. Kalau pohonnya agak besar, teman-teman bisa sesuaikan ya. Bahkan dalam beberapa tanaman saya pernah merendamnya hingga 2 hari 2 malam ya. Kalau 1 hari 1 malam sangat sering. Ini lagi-lagi tergantung seberapa besar size pohonnya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu khawatir. Misalnya baru saja mendapati barang dalam kondisi kiriman paket ya, di situ kondisinya lepas media. Jadi wajar saja kalau adenium mengalami stres ya, karena perjalanan jauh dan dia tidak makan ya tentunya ya, karena akarnya medianya terbuka, terlepas dari akarnya. Nah, hal tersebut wajar teman-teman. Oke. Jadi sekali lagi pastikan teman-teman melakukan perendaman. Lakukan perendaman dengan menggunakan anti stres. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Karena berpikir akarnya bonggolnya empuk, dia berpikir bosok, jadi terlanjur dipotong. Jadi sekalian mau diprogram akar. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya tidak disarankan ya. Adenium dalam kondisi kisut, kondisi dia stres, tidak dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi stabil, lalu diprogram akar. Tentunya ini sudah bonggol, sudah tidak dapat makanan, lalu dia ditambahi luka baru ya teman-teman ya. Ditambahi luka baru, artinya kondisinya sudah dipotong. Lalu solusinya adalah yang bisa dilakukan, kalau sudah terlanjur seperti ini, sudah terpotong, kondisinya sudah terpotong, yang perlu dilakukan adalah lukanya pastikan dikeringkan dulu, jangan direndam. Ketika kondisi seperti ini justru tidak boleh direndam. Pastikan luka atau bekas potongan bonggol tadi yang rencananya untuk program akar, pastikan ini kering dahulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Ademania.